bidang pertanian ya ada PPL, ada perangkat desa, ada KUT, Koperasi Usaha Tanggungan Kelompok. ada lu apa? Kelompok tani. BUMDes dan lain sebagainya. Mereka itu kan ditujukan untuk ketahanan pangan, dan yang menjadi kelucuan di sini ketahanan pangan itu kok sembako murah. Loh, ketahanan pangan bukan sembako murah. Program membuat sembako murah, pasar murah dan lain-lain. Itu apakah ketahanan pangan? Tidak. Itu pembohongan publik namanya. Pembodohan publik ya seperti itu. Ketahanan pangan itu bukan seperti itu. Ketahanan pangan membuat gudang penimbun beras dan itu. Loh tidak. Ketahanan pangan itu ya tidak seperti itu. Nandur kasus Cipati kan ada. Ketahanan pangan. Nandur tahu tukul nandur. Bukan. Membangun gudang, membangun open, membuat open dan lain sebagainya. Loh, yang di open apa? Yang ditimbun apa? Parine ra ono. Kalau padinya enggak diperhatikan. Ketahanan pangan itu kan harusnya mengacu kepada bagaimana agar petani ini misalkan biasa panen 2 kali bisa panen 3 kali, atau biasanya panen mendapatkan 1 ton bisa mendapatkan 1 ton lebih. Itu yang benar ketahanan pangan. Jadi meningkatkan produktivitas, bukan membangun gudang penyimpanan padi, gudang penyimpanan jagung dan lain sebagainya. Lu kan lucu, yang mau disimpan itu apa? Ketahanan pangan. Nah, misalkan ini sudah direalisasikan, misalkan kebutuhan ini berarti sumur bor, jalan satu-satunya sumur bor. Ini juga sumur bor, ini sumur bor. Nah, kalau ini bisa dibuatkan bendungan, ini dibuatkan waduk misalkan itu. Nah, itu nanti misalkan itu tadi untuk menghadapi krisis El Nino atau global, dampak El Nino. Nah, itu bisa masuk. Berarti ini gudang harus diisi untuk mengantisipasi ketika kalau ada gagal panen. Ketika sumur yang disediakan tidak mencukupi, ketika waduk yang disediakan tidak mencukupi, ketika bendungan yang disediakan tidak mencukupi. Itu saya ikut. Ini bendungan tidak dibangun, waduk juga tidak dibangun, sumur bor juga tidak diberikan. Yang diberikan malah gudang untuk menyimpan padi, untuk menyimpan jagung. Lu kan nggak lucu. Tetapi itu programnya orang-orang pintar loh. Ini pintarnya pintar ngakali duit negara atau pintar bagaimana? Itu kan yang menjadi pertanyaan saya. Sebenarnya kalau saya ngomong seperti ini itu nggak bagus, nggak etis. Kenapa nggak etis? Itu bukan ranah kami, bukan ranah saya. Ini rakyat kecewa dengan bisa dikatakan membayar orang-orang yang sangat bodoh bagi saya. Membayar orang-orang yang tidak punya kompeten, membayar orang-orang yang tidak mampu bekerja, membayar orang-orang yang tidak mau bekerja, membayar orang-orang yang tidak paham situasi di lapangan. Ini kita negara agraris. Impor, lo kok nggak malu? Harusnya kita nih ekspor pangan, bukan ngimpor. Sekarang kita bikin begini. Misalkan anggaran pertanian itu berapa? Bibit disediakan oleh negara, pupuk disediakan oleh negara, obat-obatan juga disediakan oleh negara. Nanti hasilnya juga diserap oleh negara. Itu petani akan makmur. Kenapa? Dia tidak memikirkan nanti beli pupuk berapa, beli obat-obatan berapa dan sebagainya. Sistemnya kayak sistem PT yang dikonsepkan pada peternak ayam. Peternak ayam kita sediakan kandang, bibit ditekakno. Nah, perusahaan yang memberikan untung obat-obatan yang bisa mikir harga ngikuti pasaran. Enak. Ono pitike tenan. Heeh. Ngene iki. Lah ini pemerintah matok harga beras. Pemerintah matok harga
gabah. Gabah Pemerintah sapa? matok harga jagung ketika menaiki peningkatan ditindas dengan harga impor. Loh, ini kan penyengsaraan. Penyengsaraan. Sedangkan maunya petani itu kan tidak seperti itu. Maunya petani itu ya diselaraskan dengan harga-harga saat ini. Gitu loh. Misalkan harga bensin zaman dulu itu berapa, harga beras sekian. Harga bensin naik lagi berapa, harga beras sekian. Harga pupuk berapa, harga gabah sekian. Seperti itu. Makanya zaman Pak Harto itu petani jarang mengeluh. Kenapa? Karena itu tadi harga itu diseimbangkan dengan kebutuhan. Saat ini gaji pegawai negeri berapa? Masa gaji harian? Kalau dulu gaji harian dengan gaji pegawai negeri itu lebih tinggi pekerja harian lepas. Saat ini pekerja harian lepas dengan pegawai negeri jauh. Lah bisa hidup enak tuh. Enaknya dari mana? Makanya berbondong-bondong ingin menjadi pegawai negeri. Karena gajinya lumayan. Itu. Oh kok rakyat selalu dikekang terus. Rakyat selalu ditindas terus. Ya enggak gitu lah. Harusnya tuh rakyat tuh dipikir. Rakyat tuh yang mendirikan negara ini rakyat. Yang membuat negara ini makmur dan tidak tuh rakyat, bukan para pejabat. Para pejabat itu malah yang membangkrutkan negara itu para pejabat-pejabat itu. Bukan kok rakyat itu. Rakyat itu ngapain sih? Waktu adanya kerja keras, nanti dapat duit itu distorkan oleh negara untuk gaji orang-orang itu. Susah. Makanya rakyat semakin susah. Udah, itu saja. Mudah-mudahan ada solusi untuk berpikir, benar-benar berpikir untuk rakyat. Untuk rakyat kecil khususnya petani itu harus dipikirkan benar-benar. Iya, mau wacana perdebatan ya. Sekian dari Cahangon untuk para pejabat yang merasa dirinya digaji oleh banyak rakyat. Terima kasih. Mungkin tanggapan dari